Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melanjutkan diskusi kecil kita ini, yang mana di sini dalam diskusi kita yang mau kita bahas mengenai rencana demplot tanaman jagung di lahan tumpang sari yang ditanami oleh program peremajaan sawit rakyat. Jadi Koperasi Restorasi Anak Bangsa saat ini ada 76 hektar lahan yang siap untuk kita tanami sebagai tanaman tumpang sari jagung itu nantinya. Sampai dengan hari ini tanggal 26 April 2021, luasan lahan PSR yang sudah dikerjakan itu ada 35 hektar. Dari 35 hektar ini, luasan lahan ini, disinilah nanti yang akan rencananya kita buat demplot untuk tanaman jagung dengan jumlah benih kurang lebih 5 kilo benih. Itu dia. Jadi rencana demplot yang akan kita laksanakan ini melibatkan herbisida dari Mitra Kreasi Dharma atau Pak Kukimin. Kemudian untuk benih nanti cap kapal terbang itu dari BC. Kemudian pupuk nanti itu kemungkinan dari Yara. Jadi ada 3 perusahaan yang kita gandeng untuk melakukan kegiatan demplot tanaman jagung di lahan gambut. Ini konsepnya, Pak. Nah, maka seperti yang sudah tadi kita tunjukkan sama Pak Konimin, itu lahan gambutnya itu sekarang sudah ditanam, sudah tumbuh rumput kurang lebih ada sekitar 70%. Jadi rumput itu sudah ada 70% yang tumbuh di lahan yang rencananya akan kita tanami jagung. Nah, nanti orang dari herbisida saya minta teknikan bagaimana cara penyemprotannya, racun apa yang digunakan, kemudian nanti sama herbisida purra tumbuh itu ada ya Pak ya. Nah itu dia nanti yang rencana dari Bapak yang untuk kita bikin demplot nanti. Kemudian dari benih nanti insya Allah besok mereka datang, kita akan adakan diskusi lagi supaya artinya diskusi ini tadi itu membawa arah yang lebih positif, sehingga program Koperasi Restorasi Anak Bangsa petani jangan jadikan sebagai orang yang melakukan demplot gitu maksud saya, atau jangan suruh petani lagi mencoba gitu. Ketika perusahaan sudah bisa mencoba dengan hasil yang positif di satu lahan, maka petani akan bisa mengikuti atau melanjutkan kegiatan itu. Itu yang kita maksud Pak. Nah, baik. Ya, itu tadi kalau yang dari pupuk nanti akan kita gandeng. Jadi ada 3 perusahaan yang kita gandeng. Yang pertama herbisida itu dari MKD, kemudian benih dari cap kapal terbang, kemudian pupuk nanti dari perusahaan Yara. Itu yang insya Allah. Nah, baik, di sini langkah-langkah yang mau kita buat yang pertama penyemprotan areal seperti yang tadi saya tunjukkan Pak. Itu kan ada 70% areal yang sudah ditumbuhi rumput yang terdiri dari rumput yang pertama itu pakisan. Pakisan itu ada kalau menurut saya sekitar 70%, 20% ada di situ keris-kerisan, sengganen, itu. Kemudian 10% itu ada kayu-kayuan yang saya maksud tadi sengganen atau apa segala macamnya lain di situ. Nah itu. Jadi ketinggian daripada rumput saat ini di lapangan itu kurang lebih ada sekitar 70 sampai dengan 80 cm.
ketinggian rumput yang sudah di lapangan itu sekarang itu yang nantinya akan kita lakukan demplot, penggunaan atau pembasmian rumput dengan teknikan perusahaan orang Bapak. Itu maksud saya. Baik, saya pikir teknik bagaimana yang orang Bapak akan buat nanti di lapangan ketika demplot kita laksanakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Penghasilan Bangsa yang telah memberi kepercayaan kepada kita dari PT Mitra Kreasi Dharma untuk kerjasamanya. Di sini kami dari PT Mitra Kreasi Dharma, kita dari herbisida kami di sini ada elang, Topjon, dan Metsolindo yang nantinya akan bisa membantu di dalam penanaman jagung yang akan dilaksanakan oleh Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Nah, sebelumnya tadi sudah saya lihat juga lahan yang akan ditanami itu ternyata itu rumputnya kan sudah tumbuh Pak ya. Iya. Bahkan ketinggiannya sudah mencapai 70-80 ya. Nah, menurut kami ini sebaiknya rumputnya kita kendalikan dulu ya dengan herbisida kita. Nah, nantinya yang akan kita gunakan adalah Topjon dengan Metsolindo. Karena kenapa Topjon dengan Metsolindo? Karena di situ saya lihat 80% gulmanya adalah sejenis pakisan. Jadi kalau kita gunakan yang sistemik nanti kayaknya kurang tepat kan itu. Jadi di sini nantinya akan kita gunakan herbisida kita Topjon yaitu paraquat dengan Metsolindo untuk campurannya, karena saya kira ini yang tepat karena gulmanya itu saya lihat kebanyakan pakisan Pak. Iya. Jadi mungkin nantinya kita akan coba ini Pak, bahan aktif ini, dan mungkin nanti ada tambahnya lagi Pak, kita gunakan produk kita yang namanya Valino dengan bahan aktif 24D Pak. Karena ini pakisan, bahkan kalau bisa kita kasih perkat Pak untuk karena apa? Karena airnya ini kayaknya gambut Pak. Iya. Jadi Iya. sebaiknya kita gunakan perkat gitu, supaya lebih mantap hasilnya gitu. Nanti kalau nggak kita gunakan, kayaknya perkat kita lain kosong Pak. Tapi nanti bisa kita gunakan perkat produk lain nggak apa-apa Pak untuk apanya kan campurannya. Mungkin hanya itu Pak yang bisa kita sampaikan dulu. Terima kasih. Oke. Baik, makasih. Coba Pak Rizal, ada pertanyaan Pak Rizal. Ini Pak, untuk pengaplikasiannya itu biasa per hektar dibutuhkan berapa dia pengaplikasian racunnya ini Pak? Kalau standar itu Pak biasanya 2,5 liter Pak per hektar. 2,5 liter per hektar ya. Nah, itu untuk yang Topjon elang atau yang Metsolindonya Pak? Untuk elang Elang ya, elang 2,5 liter. Jadi kalau untuk Topjonnya bisa 2 liter per hektar. Oh, lebih ini. Iya. Tapi kalau kita menggunakan itu di area tadi itu ini ya Pak. Iya, Topjon. Oke. Karena kita gunakan nanti konsentrasi 500 mili air Pak. Nah, sekitar 2 liter air. 2 liter air satu sisi. Iya. Cuma nanti kita tambahkan Metsolindonya. ya, kalau untuk Metsolindonya Pak, Metsolindo nanti kita gunakan 250 gram Pak. 250 gram ya. 250 gram untuk per hektar ya. Itu ya maksudnya Pak kan? Berarti kalau tadi ini 2 liter 2 liter Topjon untuk 1 hektar. 1 hektar ya? Iya, 2 liter Topjon untuk 1 hektar dengan rumput yang sudah tadi kita survei di lapangan tadi ya. Oke. Kemudian perbandingan sama Metsolindo dari itu 250 gram Metsolindonya. Ya, karena ini Pak,
kita agak tinggi kan apa dosisnya kan. Iya. Kalau standar kita 100 gram saja mampu, tapi ini kan gambut ya, air gambut ini. Buat anak kayu itu nanti supaya cepat. Jadi harapan kami jangan petani disuruh mencoba. Iya. Itu yang kita minta. Karena kalau petani disuruh mencoba, inilah kejadiannya banyak selama ini yang kita lihat, petani nggak bisa bangkit, perusahaan juga nggak bisa lancar, artinya pensuplaian herbisida atau yang lain sebagainya ke petani. Nah itu, jadi saya percaya 2 liter Top John mampu menyemprot untuk 1 hektar. Ya, 2 liter Top John mampu menyemprot untuk 1 hektar dengan perbandingan 50 ya Pak ya, 50 cc Top John dicampur dengan 12 liter air gitu ya dalam pertandingan. Pertandingannya sekitar 15 nih. 15 ya. Oh jadi Itu sekitar 60, 50 ke 60 ya. 50 ke 60 cc ya untuk 1 cap. 1 cap itu 15 liter air ya. Oke, sedangkan untuk Mitsulindonya Kita gunakan 3 gram 3 gram. atau 3 gram atau 4 gram. 3 gram atau 4 gram satu capnya ya. Oh, oke. Nah, jadi saya pikir ini yang kita diskusikan. Mudah-mudahan besok program kita yang akan kita laksanakan, rencana Demplot ini dapat sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga petani tidak lagi harus mencoba, tapi petani sudah artinya ada panduannya. Nah, ini kan kalau petani mencoba dulu, hasilnya baik apa tidaknya, petani sudah mengalami kerugian. Nah, jadi yang kita maksud dengan adanya Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini bisa menjembatani antara petani dengan perusahaan-perusahaan yang bisa bekerja sama dengan petani. Ini dia yang kita maksud sekarang. Jadi konsep ini kalau terrealisasikan kita, saya percaya petani akan lebih maju, produk-produk daripada perusahaan herbisida ini juga bisa diterima oleh masyarakat. Saya pikir ini aja dulu Pak, diskusi kita kecil hari ini. Mungkin besok akan kita lanjutkan kepada diskusi 3 perusahaan yang rencananya akan kita jadikan satu dalam konsep rencana Demplot tanaman jagung untuk 5 kilo di lapangan. Saya pikir makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.